Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RD Channel. Wih, udah lama nih, Mas. Lama banget. Lama apa nih? Lama nungguin hujan. Nungguin hujan. Pokoknya udah mau 2 kali gagal mulu. Yang pertama tamu. Bayar tamu ya. Untung hari ini hujan baru berhenti ya. Baru berhenti. Iyalah, sambil ngopi dulu Mas Kumis. Betul. Harusnya lu yang nawarin sama Oh gua. iya, oke. Tadi dulu. Oh iya benar, ini rumah gua ya. Kopi. Mantap. Yo, gimana nih Mas? Ada apa Oke. nih datang ke sini? Biasa lah Mas, gua kan lagi ada ini Mas, mau coba untuk nyari informasi. Mungkin lagi masa pandemi begini kan, usaha-usaha juga kan lagi susah lah ya, apalagi yang Sulit. offline. Nah maksud gua coba mau bikin sesuatu. Nah gimana sih, kan survival itu bukan cuma di alam ya, di kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus kita di pekerjaan. Nah maksud gue pengen cari tahu lu gitu kan, bukan dari kumis saktinya, cuman gue dari usaha lu, pet shop lah gitu, pet shop lu, dari pet shopnya. Kalau gue cari lu mah udah pada tahu semua dong siapa sakti. Cuman kan yang mungkin yang belum tahu itu kayak pet shop lu Mas, dan itu kok dari kapan kayak gitu kan, terus mau gimana aja gitu. Nah ngomong-ngomong Mas, untuk pet shop lu nih itu berdirinya tahun berapa sih? Misalnya berdiri tahun berapa? Terus mungkin kenapa lu milih hewan gitu? Gua berdiri, maksudnya punya pet shop ya, bukan pas jualannya nih. Jadi gua punya pet shopnya itu 2016. Tapi kalau untuk jual beli udah dari tahun 2013. Berarti lumayan ya. Lumayan. Jadi impian dulu sih pengen punya pet shop gitu, Mas. Pengen punya pet shop. Ya udah, memulai dari hal kecil dulu. Oh benar. Jualan di pinggir jalan, jualan hamster tuh. Oh jualan hamster, lu pertama kali jualan hamster? Jualan hamster pertama kali. Wih mantap juga jual Sambil ini nyaloin punya orang. Iya sih. Bener. Gue ngerasain juga sih. The power of calo. Iya. Nyaloin punya orang, terus cita-cita pengen punya pet shop. Alhamdulillah nabung kecapai, nyewa kios. Baru deh. Mantap ya, apa yang saat ini lah ya. Sekarang udah masih di kios Mas? Hah? Masih di kios? Enggak sih, sekarang udah di rumah. Oh, termasuk dampak dari pandemi. Oh iya bener banget, dari pandemi. Tapi itu dia yang gue tanya nih. Kan udah nggak di kios nih, lu kan dari kios kan, gue sempat juga main ke sana tuh sebagai inspirasi gua dulu tuh Mas Kumis tuh, gue juga suka ngambil barang ke dia gitu kan, kalau lagi butuh apa ngambil. Terus nah gini Mas, terus apa ya dibilang gitu kan, lu suka dukanya apa sih, kayak up and down-nya gitu kan. Up and down nama artian itu kan lagi masa terpuruk lo, lagi masa naik lo, apa gimana tuh? Up and down-nya di masa pandemi apa di selama gue pet shop? Selama lo pet shop lah. Oh, pet shop. Up and down ya, namanya kita bisnis makhluk hidup ya. Jadi jatuhnya bisa bukan sih Bisnis lah, ya? karena jatuhnya bisnis di bidang apapun gitu kan. Jadi up and down-nya itu kalau up ya pas lagi apa ya? Dari cuannya gede. Iya, Pasti lagi dong, gede. ya. Terus banyak sih kalau up-nya itu. Kalau down-nya sih jarang ya. Down-nya pas mulai down banget itu ya pas pandemi. Oh, pas pandemi bener. Pandemi awal ya, pandemi awal. Awal tuh merosot banget berarti. Merosot banget sampai gue itu memutuskan untuk di rumah aja gitu. Oh, enggak jatuhnya itu enggak di pet shop lagi ya. Jadi bukan gue doang yang dirumahkan, tapi hewan-hewannya juga ya semua di rumah saja gitu, di rumah saja. Di rumah saja, jualan di rumah saja. Nah, karena gini sih, gue waktu itu mikirnya percuma gue buka toko kalau lockdown begini kan, percuma. Ya udah akhirnya mikir kan, gue di rumah juga waktu itu belum nikah. Belum nikah itu sendirian, gue mikir banyak kok ruangan kosong di rumah gue. Ya udah akhirnya pindah semua ke rumah. Jadi diungsiin ke rumah semua. Karena waktu itu pas pandemi itu, pas lockdown itu nggak ada orang-orang yang datang, rata-rata cuma kirim-kirim doang. Bener.
Jadi dampaknya itu lumayan juga ya, bisa dari mulai besok lu bukan tutup sebenarnya emang operasionalnya kurang begitu ini ya, tidak sesuai dengan ekspektasi, dapat cuma juga bisa ya dibilang kalau tutup bangkrut enggak dong. Enggak. Kalau bangkrut nggak mungkin ada sebagai ini. Kalau gue sih kalau dibilang bangkrut sih nggak mas. Walaupun gue sekarang ibaratnya punya satu kotak ini aja, gue nggak bangkrut karena masih ada yang harus dijual ya. Enggak. Contoh aja ya, di sini ada satu ekor ular nih, harganya 250.000. Ini gue masih untung mas punya satu ini doang. Kenapa gue masih untung? Karena modal awal gue itu 100.000. Nah benar. Karena emang kita apa ya dibilang banyak ya teman-teman di JBHBB apa misalnya dijual-jual online ya, yang makin sini kok makin apa ya, makin susah gitu kan. Ternyata Satwa Sakti bisa bertahan itu kan, dan mungkin ya lu tau lah Satwa Sakti itu ini satu-satunya seller yang tak pernah mengacukan harga. Ini dia. Bener, gua serius. Tapi banyak musuhnya lo bro. Ya aneh. Banyak musuhnya. Gini loh bro. Dia lu harus berterima kasih. Gue nggak ngerti deh. Ini tuh banyak musuhnya atau banyak yang ngomongin mungkin beda kali ya. Tapi dia masih temenan sama gue. Nah itu wajar. Masih temenan sama gue tapi ngomongin. Tapi nggak masalah sih. Masalah. Harusnya lu berterima kasih loh. Dengan oke lah dibilang di background itu kan pet shop juga dia juga YouTuber juga kan. Dia juga mungkin di Instagram juga malam arti itu jualan di Instagram juga kenceng gitu kan. Tapi satu yang gue salut dari dia nggak pernah jualan harga murah. Iya betul. Kecuali lagi celeng. Lagi celeng itu juga jarang. Enggak sih. Itu mah sebenarnya bercanda-candaan itu. Tapi gini, menurut orang kan kok begini mahal, enggak kok. Kalau gini ya, kalau menurut gua, lu selagi lu masih bisa ngejual dengan untung, itu nggak mahal kalau menurut gua. Tapi sekarang gini, ya teman juga kan butuh untung. Benar nggak sih, Bang? Betul. Contohnya gini, gua ngambil barang ke Satwa Sakti, ya kan. Gak mungkin dia jual ke gue harga modal, karena satu transport, benar. Dia juga butuh makan, dan juga mungkin melihat apa ya mas ya, kayak namanya di jual beli makhluk hidup, bukan makhluk hidup, hewan ya. Pet shop ini kan hewan yang hidup, bukan benda yang mati. Makanya kan ada profesional makannya gitu, terus ada perawatannya kematian juga ada dihitung gitu. Sebenarnya sih orang-orang yang kebanyakan ngomongin gue tuh seller juga mas. Seller juga. Wah di Satwa Sakti lo jual mau naik haji ya gini. Oh, gitu. Mereka harusnya beruntung. Bener. Karena kenapa? Gak bisa saingan. Kalau gue jual murah, mereka mati semua. Bener. Karena dan nama dia udah ada, kita jual murah. Nama emang ada Satwa Sakti. Sakti ada. Ada namanya. Bener. Ada namanya. Udah jual, maksudnya jual murah ya. Parah kalau mau nyoba gua nurunin harga nggak apa-apa, kita coba aja. Kita tes ya. Tes, kelar semuanya ntar. harusnya kayak ini nih, harga-harga dijaga ya kan. Nah waktu itu kan emang sih kadang-kadang kita suka panik ya kan, kayak kita buying panik, dan itu penjualan panik lah. Karena mungkin satu kok nggak laku-laku. Padahal mah dibilang rezeki nggak bakal kemana kalau kita usaha. Dan udah gitu kan gue ibaratnya mahal juga, pelayanannya bagus. Nah itu bagus. Gue itu selalu ada. Bukan yang ibaratnya ikatan dari penjual sama pembeli itu putus, nggak kayak gitu. Kalau gue sih continue ya, ibaratnya ya pembeli gue itu ibaratnya udah kayak keluarga, bukan keluarga juga sih, temen lah. Maksudnya dia nanya dijawab, dia minta saran dikasih tahu, bener nggak? Iya. Kadang-kadang ada yang cuma beli ceprak udah kan. Gitu terus nanyanya ke pedagang yang lain. Oh gitu. Mereka pedagang lain belinya ke yang lain. Iya benar. Kalau gue sih gini, kalau untuk kemarin gue masih bisa memaafkan lah untuk orang-orang yang beli di yang lain, terus nanya ke gue. Gue masih bisa memaafkan, tapi untuk beberapa minggu ini gue nggak bisa memaafkan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Mas perawatan soa gimana ya? Saya punya soa nih. Gue tanya beli di mana? Beli di orang lain Mas. Ya udah tanya aja sama orang lain. Benar. Karena gue namanya itu apa sih namanya? Eyalan apa sih namanya? Slogan Surabaya konsultasinya itu buat orang-orang yang beli di gua. Harusnya kita tahu diri. Iya benar. Malu lah gitu. Lo belinya di orang lain masa nanya ke gua. Benar. Udah gitu gini Mas, harusnya seller-seller lain itu bersyukur Mas. Ya benar. Itu adanya gua dengan harga mahal itu buat buat patokan harga. Bukan. Buat apa sih namanya? Buat lupa. Buat apa namanya? Buat senjata. Buat senjata bayar gini.
buat mendadak bayar nih di gua nih murah daripada lo beli di Satu Sakti mahal. Harusnya sih lu punya poin di situ ya. Iya, harusnya beruntung. Bukan malah nyinyir. Nah, jangan diomongin. Kalau diomongin bisa-bisa nanti gua nurunin harga nih. Iya benar. Repot kalau nurunin harga. Oh, pokoknya di jual beli itu nggak ada namanya, nggak ada apa ya, patokan, nggak ada apa ya, terserah orang mau jual harga berapa sebenarnya harusnya bersyukur. Cuma kan kembali lagi kan lu mau ngambil untung berapa. Bener nggak? Nah di situ juga mungkin, nah gini bang, Mas Kumis apa ya gue? Mas Kumis ya, karena udah tua ya. Orang Jawa. Orang Jawa ya. Mas Kumis, lu punya tips nggak sih buat teman-teman yang ada di sana, buat para seller-seller, mungkin para yang berkecimpung di dunia jual beli hewan, ada tips nggak nih, saran-saran dari lu gitu? Pot-pot aja sih jadi seller. Begitu, pot seller. Caranya? Caranya kan ini lagi masa pandemi nih. Mungkin kan yang beli hewan tuh pasti berkurang dong. Dalam artian itu boro-boro gue beli hewan untuk makan juga sulit gitu kan. Nah, tipsnya gimana caranya? Tipsnya dikit aja, gak usah banyak-banyak, kita pada ngikutin. Oh iya benar. Tapi gak apa-apa, berbagi ilmu. Iya, pengen ngomong banyak loh. Boleh, silakan. Jadi kalau lagi pandemi kayak gini ya carilah stok hewan yang emang dicari orang gitu. Jangan lo beli stok hewan yang bagus banget gitu dan harganya mahal-mahal tapi nggak ada pembelinya, itu sayang banget. Susah ya? Susah. Jadi cari hewan yang benar-benar dicari sama pembeli, ada pembelinya gitu. Jangan lo ibaratnya gengsi duluan. Oh, gengsi duluan repot itu. Apalagi di anak-anak reptil tuh lagi wah luar biasa itu, lagi apa ya? Ya gitu dah. Pamer-pamer gitu. Padahal mah dijual nggak laku-laku itu. Susah Karena mahal. Udah gitu, kalau gue sih gini ya, tipe dagang gue ya mas ya, tipe dagang gue itu selalu ngitung pahitnya. Satu ibaratnya ada binatang yang rentan mati dan butuh perawatan khusus. Terus kabur-kaburan, gak pakai escape gitu. Gue selalu ngambil untung banyak di situ, karena gue mikirnya apaan, suatu saat pasti ada aja yang mati. Ada aja yang kabur. Yang kabur. Buat tutupin itu ya. Bener, harus itu. Harus dipikirin. Bukan, kalau misalnya gini nih, ibaratnya modal 100.000 nih, lu jual 150 atau 120 gitu. Kalau misalnya ada yang mati, butuh berapa ekor buat tutupin? Nah, betul. Iya, makanya gue selalu misalnya modal nih 100.000, ya gue jual 300, berapa kali lipatnya gitu. Wajar. Karena bukan barang mati, bener. Barang hidup. Wajar kalau kayak gitu, berarti itu terserah lu lah mau jual harga berapa, yang penting kan deal-dealan. Makanya gue pernah ada orang yang bilang gini mas, lu masih aja dagang reptil, dagang reptil mah nggak bisa kaya, bukan nggak bisa kaya, lo nya aja yang nggak tahu celahnya. Gitu. Nah cakep, karena nih dari reptil bisa punya rumah. Iya. Yoi, alhamdulillah bisa punya rumah, terus juga mungkin sekarang udah yang mendampingi dong. Iya. Ada yang penting berkasih barangnya nggak nipu, gitu. Kecuali nipu. Nah benar. Kecuali nipu. Terus amanah lah ya. Amanah. Benar. Jaga kepercayaan bayar. Wih harus jaga kepercayaan harus. Dalam artian itu kan apa ya, kadang-kadang kita ketakutan misalkan tahu-tahu hewan yang dikirim kita kembali itu mati, kadang-kadang kita waduh ngerasa rugi, harusnya nggak gitu ya. Padahal kita harus bertanggung jawab, terus juga komitmen di awal ya. Nah itu pikirkan itu teman-teman, resikonya tuh banyak kalau kita kirim langsung, maksudnya itu hidup sih nggak masalah ya. Nih mas, gua kalau misalnya gini, kalau nggak ada resiko kayak mati, terus kabur, terus minus, itu gua nggak mungkin gua ngambil untung mahal. Benar. Nggak mungkin ngambil untung mahal. Kayak misalnya ibaratnya hewan yang tahan banting ya, gua ngambil untungnya dikit. Iya benar. Karena emang apa ya dibilang kuat lah gitu kan, nggak gampang mati. Terus juga kan resikonya juga mungkin ya beberapa persen aja. Kan tadi udah nih kan, Satu Sakti kapan sih berdiri ya kan. Terus juga mungkin tadi kan udah di caranya, kan tips-tipsnya udah kasih tahu. Kalau gue sih nggak pernah takut buat saingan mas, nggak pernah takut karena di belakang gue itu luar biasa mas. Doa ya. Doa nyokap gue. Doa istri sekarang. Istri nambah lagi. Mau nambah lagi ya biar banyak. Jangan nggak boleh. Makanya tiap ada yang hewan yang kabur atau mati ini, sabar ya mas ya. Sabar. Bukan pasti pak. Oh Pak Haji ya. Pak Haji. Sabar ya pak ya. Insya Allah nanti ada gantinya. Benar. Emang harus apa ya dibilang, semua tuh harus ikhlas. Yang maksudnya tuh ikhlas itu ya ikhlas karena lu udah masuk di dunia jual beli hewan yang hidup, nggak bukan hewan yang mati. Oh gini mas, lu kenapa nggak kepikiran gua aksesorisnya juga gitu mas? Dulu sih jual mas. Oh jual juga. Dulu jual, mungkin gua orangnya gimana ya, kurang rapi lah, mungkin nanti sih kurang
apa ya? Next lah ya. Next lah, masih next mulu. Pernah jualan Harus cuma dong, harus dong. cuma kayak gimana ya? Kok kayak kurang gitu. Belum belum kepikiran lagi sih. Pernah jualan aksesoris cuma ya udahlah. Kok kayak capek gitu. Oh, terus lu nggak coba jualan makannya gitu? Akan ada sih cuma belum nemu distributor yang Murah ya? Yang murah. Iya harus, karena cobalah yang punya distributor murah tolong komen juga. ya benar. Bukan Kayak saya. cat food gitu-gitu. Gue selalu dapat cat foodnya mahal mas. Jadi agak susah untuk selling ke orang lain ya. Iya, gue ada cat food, jual cat food cuma ya gitu mahal dijual. Wajar lah. Nah, wajar karena ngambilnya juga mahal. Kalau juga mahal. Nah, gue untung dari cat food aja cuma berapa ya? Cuma 2.000-3.000 mas. Oh, nggak, ya itu lah karena barang mati. Barang mati. Siap. Pesan-pesan untuk teman-teman lah. Teman-teman Dari lu curahin isi hati lu. nih buat teman-teman yang mungkin pengen beli hewan atau ada hewan, kalian pikirkan dulu nih, ibaratnya harga hewannya itu 100.000 ya, 100.000 terus makannya cukup ya, kalian itu per minggunya harus punya uang 200.000 buat makannya. Bener. Jadi harus apa ya? Kita harus memikirkan nasib si hewan tersebut. Harus itu, harus punya uang. Kalian nggak boleh nggak punya uang. Nggak Ya, boleh. gimana pun caranya, lu harus udah komitmen beli itu hewan, mengadopsi itu hewan. Ya harus Siap kasih makan. Ibaratnya lo kayak ngurusin anak orang. Iya benar. Anak binatang ini. Mungkin bisa ditiru, bisa jadi inspirasi dari Mas Tumis ya. Ini juga salah satu inspirasi gua dalam jualan, teknik jualan di bidang hewan lah ya. S5 marketing. Nah itu benar. Itu kadang-kadang gua suka ambil juga ya kan. Gua dulu jujur kadang-kadang gini. Pernah gua bilang sama dia, Mas lu gila lu beli murah jual mahal gitu kan. Pernah sempat gua nanya ke dia, kenapa sih kok lu bisa ngambil untuk sekian-sekian? Ternyata itu jawabannya tadi. Iya. Itu jawabannya. Oh iya Dihitung. Itu gue juga Resikonya nggak kepikiran mas, gitu kan. Dulu juga sempat gue main di Mamalia ya kan. Gue yang penting jual, yang penting gue senang gitu kan. Ternyata nggak gitu juga. Iya. Harus. Tapi ya sudahlah, ya kan. Benar. Jadi pengalaman dalam bidang dalam jualan gue yang berbisnis gue. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi lah. Buat teman-teman juga mungkin bisa ditiru. Silakan. Udah mas, gue mau ngobrol lain lagi, mau gibahin orang.